warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat dan bahagia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita dimudahkan. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Karina. Oke, baik. Dek Karina, silahkan pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat di sekitarnya, apakah semua teman-temannya sudah masuk? Tidak ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Esa. Kenapa Esa? Sakit. Oh iya, kita doakan Esa ya, semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali belajar seperti biasanya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar nih. Coba disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Yang ada di atas meja hanya alat yang digunakan saja. Nah, selain buku kimia, silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim diharamkan mengonsumsi khamr atau alkohol. Nah, karena khamr itu dapat memabukkan serta dapat menghilangkan pikiran manusia. Nah, dalam jumlah banyak dalam mengonsumsi alkohol itu dapat menimbulkan kematian. Nah, di dalam hadis juga menjelaskan bahwa Allah akan melaknat orang yang memakan khamr atau alkohol. Nah, bukan hanya yang memakannya saja, tetapi yang menjualnya atau meraciknya, itu juga Allah akan melaknatnya. Nah, selain itu juga setan akan orang yang memakan alkohol. Nah, jadi alkohol itu dapat memperbanyak permusuhan di muka bumi. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah alkohol itu hanya memiliki manfaat negatifnya saja? Tidak. Nah, alkohol tidak memiliki dampak negatif saja, tetapi alkohol juga memiliki dampak positifnya. Nah, salah satunya yaitu dalam pembuatan hand sanitizer. Nah, apakah ada yang tahu bahan pembuatan dari hand sanitizer? Air. Alkohol. Apa? Haira? Alkohol. Ya, betul. Salah satunya yaitu 60% hand sanitizer itu terbuat dari alkohol. Nah, selain alkohol memiliki dampak negatif, alkohol juga memiliki dampak positifnya, yaitu dalam pembuatan hand sanitizer itu. Ada yang tahu nggak manfaat pembuatan hand sanitizer itu apa? Membunuh kuman. Ya, betul, itu Latif, membunuh kuman salah satunya. Nah, selain itu juga alkohol juga memiliki banyak manfaat dalam dunia medis, industri. Nah, dalam dunia medis salah satunya ya itu tadi dalam pembuatan hand sanitizer, atau selain itu juga sebagai antiseptik yang dapat membersihkan luka. Nah, maka dari itu, dari penjelasan di atas, maka kita perlu mempelajari ilmu kimia. Karena dengan ilmu kimia kita bisa tahu nih dampak positif atau dampak negatif yang dihasilkan dari bahan yang kita gunakan. Nah, selain itu juga dengan ilmu kimia kita bisa bereksperimen atau menemukan atau meracik bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah di sini ada yang pernah ikut berkemah? Nah, biasanya di dalam kemah itu di malam terakhir biasanya ada api unggun. Nah, coba kalian perhatikan. Setelah api kayu itu dibakar, apa yang terjadi? Menjadi abu. Ya, betul. Setelah dibakar, kayu tersebut akan berubah menjadi abu.
ada yang tahu gak kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nggak tahu, Bu. Apakah ada kaitannya gitu hal tersebut dengan ilmu kimia? Ada, Bu. Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa coba? Proses pembakaran. Ya betul, itu dapat merupakan dari suatu proses pembakaran. Nah, maka dari itu kalian penasaran gak apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Iya, Bu. Penasaran banget. Kenapa, Bu? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perubahan materi, yaitu yang perubahan materi itu ada perubahan fisika, terus ada perubahan kimia. Nah, salah satunya itu ya tadi pembakaran kayu itu merupakan dari perubahan senyawa kimia. Nah, dari situ dapat diketahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Kita bisa mengetahui nih dan bisa membedakan mana yang termasuk pembakaran kimia dan mana yang bisa dan termasuk dari perubahan fisika. Nah, jadi pada pertemuan kedepannya kita akan belajar lebih lanjut ya. Mohon untuk fokus mendengarkan apa yang Ibu terangkan biar nanti kalian bisa menjawab atau mengerjakan soal dengan benar.